Bagaimana kalau hadisnya itu dhaif biasa, nggak sampai sangat dhaif? Boleh nggak diamalin? Terjadi perselisihan para ulama menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh secara mutlak. Alasannya kehati-hatian. Karena yang namanya hadis biasa, dhaif biasa itu kan ada kemungkinan benar dari Rasul, ada kemungkinan salah. Cuman kemungkinannya sama-sama kuat. Nah, takutnya nih benar ya kita amalin. Pendapat yang kedua mengatakan boleh diamalkan, tapi hanya dalam fadilah amal saja, tidak untuk yang lainnya. Dalam masalah fadilah amal, dalam masalah akidah dan hukum nggak boleh. Tapi untuk fadilah amal boleh saja. Ini pendapat dinisbatkan kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Namun sebetulnya kalau kita melihat perbuatan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i tidak demikian. Pendapat yang ketiga mengatakan hadis dhaif ditolak, sama sekali nggak boleh. Kenapa? Karena hadis dhaif hanya menghasilkan keraguan. Sedangkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan semua yang meragukan. Rasulullah bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Sementara hadis dhaif itu meragukan. Maka semua keraguan harus dibuang dalam Islam. Adapun kehati-hatian bukan pada tempatnya di sini. Kenapa? Karena kehati-hatian yang diklaim tersebut bertabrakan dengan perintah Rasul untuk meninggalkan semua yang sesuatu yang sifatnya ragu-ragu dan meragukan. Karena agama Islam itu, Pak, tidak dibangun di atas keraguan, tidak. Agama Islam itu ilmiah. Agama Islam itu harus dibangun di atas bukti-bukti yang akurat, yang kuat, yang otentik. Adapun kalau buktinya meragukan, Islam tidak menerima itu. Makanya Rasulullah bersabda, sudah saya sebutkan tadi hadisnya, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak apa? Meragukan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, syukiya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun wajada fi batnihi syai'an akhraja minhu amla. Diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang menemukan di perutnya sesuatu, apakah keluar angin apa enggak? Ragu nih. Keluar angin apa enggak? Keluar angin apa enggak? Apa kata Rasulullah? Jangan batalkan sholatnya. Kenapa? Karena yang yakin dia sudah di atas kesucian. Yang diragukan batal atau tidak. Kata Rasulullah apa? Tidak boleh ia batalkan sholatnya hanya karena keraguan tersebut. Maka semua yang sifatnya meragukan dalam agama kita harus tinggalkan, Pak. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Dan ini madhab Imam Bukhari dan Muslim. Dan dibela oleh Imam Abu Bakar Ibn Arabi dan yang lainnya. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar pun condong kepada pendapat ini dalam kitab beliau Tabyinul Ajab Fima Warada fi Fadli Rajab.